In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Halo, sahabat peradaban kasih yang terkasih, salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Bunda Maria merestui kita dengan doa-doanya dan melindungi kita. Setiap kali kita berdoa Salam Maria, kalimat ditutup dengan Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Gereja mengajak kita untuk menyadari, meyakini dan percaya bahwa memang Ibu Maria itu sosok seorang pendoa. Pendoa yang mendoakan kita sebagai seorang ibu, mendoakan kita anak-anaknya. Kita ingat ketika di Golgota, Yesus menyerahkan Ibu Maria sebagai ibu kepada Santo Yohanes, dan kemudian Santo Yohanes diberi sabda, inilah ibumu. Disitulah relasi kita sebagai murid-murid Yesus dengan Ibu Maria dibangun. Dan tidak main-main, Yesus menyerahkan disposisi keibuan Maria sebagai ibu kita kepada Santo Yohanes, murid terkasih Yesus. Itu berarti bahwa kalau kita menerima Ibu Maria sebagai ibu kita juga berada dalam disposisi sebagai murid yang terkasih itu. Puji Tuhan, syukur pada Allah kalau kita menerima Ibu Maria sebagai ibu kita. Hari ini adalah hari yang ketiga bulan Mei. Kita dedikasikan hidup kita kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus bersama Ibu Maria. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14, Yesus bersabda, kesatuan antara Yesus sebagai Sang Putra dengan Allah sebagai Bapa. Bapa dan Putra satu. Bapa di dalam Putra, Putra di dalam Bapa. Maka kepada Filipus, Yesus bersabda, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama aku, kamu belum juga mengenal bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Nah, di sini sahabat yang terkasih, saya menemukan satu relasi yang mempersatukan kita. Relasi kita sebagai anak-anak Bapa yang mengimani Kristus dipersatukan juga. Sebagaimana Ibu Maria dipilih sebagai ibu Sang Putra, dan Yesus dan Bapa, Yesus sebagai Sang Putra bersatu dengan Bapa. Maka kalau kita mengimani Yesus, menerima Ibu Maria, itu sudah satu konsekuensi logis. Bagaimana kita menerima Sang Putra lalu mengabaikan Sang Bunda gitu kan? Rasanya bagaimana? Ambil contoh dalam hidup sehari-hari. Ada seseorang mencintai anaknya, lalu dia tidak mau menerima ibunya, kan menjadi aneh. Akal sehat saja. Apalagi dalam konteks iman, sahabat yang terkasih. Nah, disinilah saya menemukan satu titik sambung antara bulan Mei dan bacaan hari ini. Bacaan hari ini menunjukkan Yesus yang bersatu dengan Bapa. Barang siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Dan relasi itu menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Kalau kita berdoa dan memohon sesuatu kepada Bapa dalam nama Yesus, lalu Yesus mengatakan, aku akan memberikannya. Nah, itu yang dikatakan di dalam Injil pada hari ini. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Sahabat yang terkasih, kalau kita berdoa pada bulan Mei ini bersama Ibu Maria, tentu ya kita juga berdoa kepada Ibu Maria. Artinya apa? Ya kita mintalah, Ibu, ada kebutuhan ini nih, mohon deh diteruskan pada anakmu. Kan anakmu bersatu dengan Bapa. Kalau ibu yang menyampaikan pada Yesus, Yesus yang bersatu dengan Bapa, lalu doa yang kuajukan itu seperti yang disabdakan putramu sendiri dalam namanya akan dikabulkan. Dan didorong oleh doa ibu, lalu permohonan kita kepada Kristus itu makin menjadi perhatian untuk dikabulkan. Injil Yohanes mengawali kisah Yesus ketika Yesus pertama kali membuat mujizat mengubah air menjadi anggur di Kana. Karena siapa? Karena Ibu Maria. Ibu Maria menyampaikan kesulitan-kesulitan keluarga di Kana yang kehabisan anggur waktu itu dan disampaikan pada Yesus. Meskipun Yesus mengatakan, "Ibu, mau apa engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Toh Yesus melakukannya juga. Membuat mujizat pertama, mengubah air menjadi anggur, menyelamatkan muka keluarga yang sedang punya gawe, sedang mantu gitu ya, sedang pesta perkawinan. Dalam tradisi Yahudi kalau sampai kehabisan anggur, wah itu bisa memalukan, sangat memalukan, aib. Mengundang pesta kok hidangannya kurang itu kan, kalau panjenengan coba mengundang pesta lalu hidangan kurang, mesti nggak enak kan. Kalau dalam tradisi Yahudi bukan hanya nggak enak, itu bisa menjadi suatu aib. Dan Yesus menyelamatkan. Karena siapa? Karena Ibu Maria yang meminta. Jadi sahabat, kalau kita berdoa, memang tujuan doa kita adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi desakan Ibu Maria itu istimewa, menjadikan doa-doa kita perhatian bagi Yesus. Nah, Paus Fransiskus pada bulan Mei ini juga mengajak kita untuk berdoa rosario di rumah, di keluarga. Biasanya orang berziarah dalam keadaan normal. Di masa pandemi ini memang sedapat mungkin, sedapat-dapatnya kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang bersifat massal. Kalaupun itu terpaksa dilakukan, harus menggunakan masker, perhatikan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, masker, dan seterusnya, itu harus menjadi perhatian. Nah, di masa pandemi ini Paus mengajak kita untuk di dalam keluarga mencintai doa-doa itu. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Beberapa waktu yang lalu saya kerasulan kunjungan keluarga. Nah, ketika sampai di rumah, saya lihat rumah beliau kecil tapi penuh kebahagiaan. Di depan rumah itu ada gua kecil, gua Maria, lalu ada patung Ibu Maria. Keluarga ini, suami istri bekerja. Anaknya dua, yang satu sudah dipanggil Tuhan, yang satu masih kecil, kelas 3 SD, namanya JJ. Keluarga ini setiap kali mau pergi bekerja dan pulang dari bekerja, selalu berkesempatan untuk berdoa. Memandang ibu yang ada di depan rumah, mohon berkat saat berangkat, dan bersyukur dengan hati yang senang saat pulang. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ketika saya datang, loh kok menarik, ini ada gua Maria kecil, sederhana kecil, hanya di tembok gitu dipasang Ibu Maria, patung Ibu Maria, dan kemudian dibeli payon kecil juga. Lihat di gua ini yang saya video. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, ini saya di rumah rekan saya, Bang Victor. Victor selalu menyebut diri sebagai Bolo Dupak Kacung. Ini rumahnya. Nah, ini ada di pojokan depan itu ada gua Maria kecil yang menurut saya sangat sakral ya. Di sudut depan rumah ada gua Maria ini.
Ini istimewa. Setiap kali mau pergi dan pulang selalu disertai Ibu Maria dengan doa-doanya. Nah, ini ada di pojokan. Ini Pak Teguhnya ada di sana, Pak Victornya. Itu dia. Itu yang pakai baju kaos merah, itu beliau. Yang pakai kuning itu sahabat beliau, kakak beliau, Mas Dodi. Dan Bang Victor, saya manggilnya begitu ya. Nah, ini istimewa. Teguh sudah mati katanya, tinggal Victornya. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, bulan Mei ini menjadi bulan Maria bagi kita. Mari kita bersama-sama saling mendoakan agar kita tetap diberi kekuatan untuk maju dalam iman bersama Ibu Maria. Dan yang penting adalah Yesus yang bersatu dengan Bapa dan Putra satu. Barang siapa melihat anak melihat Bapa. Barang siapa melihat Putra melihat Bapa. Dan doa-doa yang kita persembahkan dalam nama Yesus didukung oleh Ibu Maria dijamin terkabulkan. Nggak percaya? Coba saja. Aku sudah banyak mengalaminya. Banyak umat yang mengalami berkat ini. Termasuk para sahabat. Tidak akan pernah tidak mengalami kesempatan yang indah itu. Selamat mencoba. Ibu Maria sekali lagi merestui dengan doa-doanya. Bapak Yosef melindungi kita. Dan kita saling mendoakan. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Sahabatku dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, semangat. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam